Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jafar Badrul Tamam dengan NIM 211060540. Di sini akan menjelaskan mengenai suatu penelitian di mana dia mengaplikasikan dari pengenalan pola untuk mendeteksi tulisan tangan aksara Bima menggunakan ciri tekstur dan KNN. Oke, jadi di sini bahasa Bima sendiri adalah salah satu bahasa suku di utama yaitu di Nusa Tenggara Barat. Nah, suku itu sendiri termasuk suku saya, jadi saya tertarik untuk membahas penelitian ini. Jadi untuk aksara Bima ini sendiri, dari penelitian terdapat 66,7% orang Bima yang menyatakan tidak familiar dengan aksara tersebut, dan sisanya yang tidak mengetahui mengenai keberadaan aksara tersebut. Jadi aksara ini juga sempat hilang keberadaannya. Lalu kemudian Siti Maria mendeklarasikan pada tanggal 28 Juli 2007. Kemudian dilestarikan. Dan sering perkembangannya zaman, maka peneliti pun berusaha untuk mengangkat kembali bahasa ini dan cabut dengan teknologi agar nanti teknologi dapat membaca dan mengartikan dari aksara Bima ini. Jadi di sini sebelum diklasifikasi, dilakukan ekstraksi ciri menggunakan Gray Level Co-occurrence Matrix atau GLCM yang beberapa kali telah digunakan untuk ekstraksi tulisan tangan aksara yang memberikan performa yang cukup baik berkisar 80-95% dan menggunakan KNN sebagai pengklasifikasi kedekatan ciri. Untuk penggunaan KNN ini untuk dapat memberikan hasil yang baik, di mana pengenalan pola tulisan aksara Jawa menghasilkan akurasi berat 82,5% dan pada tulisan tangan Bali sebesar 74,6%. Percobaan lain juga telah digunakan dengan menggunakan data MNIST dengan diperoleh hasil 89,81%. Nah, untuk aksara Bima ini juga sebelumnya telah dilakukan penelitian menggunakan GLCM dan KNN. Dan terdapat maksudnya di sini maksud di sini ada pengenalan pola aksara Bima juga. Pertama dilakukan menggunakan SVM dan mendapat hasil akurasi yaitu 90%. Namun saat itu data yang digunakan itu menggunakan data tulisan bukan dengan tulisan tangan, tetapi menggunakan data font yang tersedia pada Microsoft Office Word. Jadi mendapatkan akurasi tinggi. Jadi penelitian dilakukan dengan menambah variasi baru dengan menggunakan tulisan tangan. Jadi di sini juga ekstraksi juga melakukan metode zoning yang pernah dilakukan oleh pada pengenalan pola aksara Bali. Dan di sini dia menggunakan ekstraksi. Kita langsung aja ke pertanyaan langsung ke si. Jadi intinya pada penelitian ini peneliti menggunakan menggunakan ekstraksi GLCM dan menggunakan pengklasifikasian menggunakan KNN. Jadi pada aksara Bima ini ditemukan berdasarkan catatan Zollinger pada 2007 memiliki kemiripan dengan aksara Bugis, dan ini adalah daftar aksara di bahasa Bima. Jadi di sini menggunakan GLCM untuk untuk mengekstraksi ciri dari aksara tersebut, dilihat dari arah, ada sudutnya dan lain-lain. Dan kemudian di sini ada KNN, yaitu metode populer untuk mengklasifikasi domain menggunakan jarak kedua data. Jadi di sini nanti pada penelitiannya data ini diambil dari melibatkan 10 orang, di mana 10 orang akan menuliskan 22 karakter aksara Bima, di mana setiap karakternya akan ditulis 12 kali untuk dijadikan dataset. Jadi menggunakan ballpoint 1,0 mm di kertas F4. Jadi di sini nanti setelah proses akuisisi dilakukan cropping atau pre-processing menghasilkan 12 tulisan tangan, dan di proses pre-processing diubah menjadi 64 kali 64 pixel yang lebih ringan untuk di-train. Dan di sini pada pengujiannya ada 3 kali pengujian. Yang pertama yaitu menggunakan lima jenis rasio, yaitu rasio pengujian dan pentestingan, training dan testing, yaitu ada 90/10, 80/20, 70/30, 60/40, dan 50/50. Dan di pengujian ini menggunakan nilai K yaitu dari 1 sampai 9, dan jarak yang paling
yang paling sering digunakan yaitu Euclidean. Jadi nanti akurasi tertinggi akan diambil dari sebelumnya. Dan di skenario kedua ini dibandingkan menggunakan 4 jarak, yaitu ada Euclidean, Manhattan, Chebyshev, dan Minkowski. Dan rasio terbaik menggunakan dan nilai rasio terbaik berdasarkan dan rasio yang digunakan dan nilai rasio terbaik berdasarkan skenario pengujian sebelumnya. Dan pada skenario terakhir adalah skenario melihat presisi dan recall dari parameter terbaik yang telah didapatkan dari skenario sebelumnya. Jadi di sini bisa dilihat pada tabel pertama yaitu menggunakan rasio data. Dan di sini dari pengujiannya yang terbaik adalah pada rasio 70/30 pada K9. Jadi di sini ada akurasi 60,35%. Lalu pada pengujian kedua, dari keempat perbandingan jarak ini, Euclidean, Manhattan, Chebyshev, dan Minkowski, nilai terbaik ada pada Manhattan, yaitu pada K9 60,86%. Dan terakhir adalah diuji untuk menemukan presisi dari recall-nya. Jadi berdasarkan analisis performa ini, aksara yang cukup berbeda dengan performa terbaik ada pada aksara ke-9, yaitu aksara KA. Dan di sini mendapat presisi 100 dan recall 100. Sedangkan yang paling rendah ada aksara ke-7 HA dan aksara ke-1A yang memiliki poin 36 dan 33. Karena bisa dilihat sendiri A dan K. A dan ini adalah HA dan ini adalah A, memiliki bentuk yang hampir sama, jadi agak sulit untuk dibedakan. Jadi itu saja dari penelitiannya. Jadi kesimpulannya, performa terbaik didapatkan ketika parameter K bernilai 9 dengan akurasi data dengan menggunakan rasio dataset 70/30 dengan tingkat akurasi dan presisi dan recall sebesar 61%. Hasil ini diperoleh kurang optimal karena penggunaan nilai LCM-nya masih bersifat global. Dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk menggunakan ciri-ciri yang bersifat lokal atau perlu dipertimbangkan untuk melakukan proses seleksi ciri untuk mengurangi ciri yang tidak dominan. Dan perlakuan pre-processing juga perlu dilakukan juga untuk mengurangi derau yang berlebihan. Jadi mungkin itu saja dari saya. Mungkin masih banyak hal yang di penelitian ini yang tidak saya mengerti, tapi selanjutnya akan saya untuk belajar lebih lanjut lagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.